Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Dwi Andini dengan NIM F1012251003 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Dunur Meilasari dengan NIM F1012251023. Nah, dibuatnya video ini untuk mengedukasi kepada kalian semua tentang jangan mengkonsumsi gula berlebihan. Berikut video penjelasannya. Menurut sumber Ayo Sehat Kementerian Kesehatan, akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan meningkatnya kasus cuci darah akibat kerusakan ginjal pada usia muda. Konsumsi gula yang berlebihan dituding sebagai salah satu pemicu meningkatnya kasus ginjal ini di kalangan orang-orang muda karena menganggap kondisi kesehatan masih prima. Namun ternyata sensasi rasa manis tersebut dapat memicu peningkatan kesehatan yang serius. Padai ancaman tersembunyi di balik berbagai jenis minuman yang cukup digemari masyarakat ini karena kandungan gulanya yang tinggi, antara lain 1. Soda. Minuman bersoda memiliki kandungan gula yang paling tinggi. Yang kedua, minuman berenergi. Minuman ini seringkali dikaitkan dengan gaya hidup sehat, terutama bagi orang-orang yang gemar berolahraga. Yang ketiga, jus buah dalam kemasan. Minuman ini juga seringkali dipersepsikan sebagai minuman sehat yang mengandung berbagai vitamin dan antioksidan. Yang keempat, minuman teh dan kopi kekinian. Sekarang ini sangat mudah menemukan minuman teh dan kopi yang ditambahkan berbagai bahan untuk memperkaya rasanya, seperti krim, gula, jelly, ataupun boba. Berikut adalah dampak kesehatan dari mengkonsumsi gula berlebihan. Konsumsi gula sebenarnya sudah didapatkan dari makanan sehari-hari, contohnya karbohidrat. Fungsinya adalah memberi energi dan kalori bagi tubuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula yang dianjurkan bagi setiap orang adalah 10% atau 200 kalori atau sebanyak 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Kelebihan gula yang dikonsumsi akan disimpan dalam tubuh sebagai cadangan kalori yang jika tidak digunakan lama-kelamaan akan menumpuk menjadi lemak. Inilah yang akan memicu timbulnya berbagai masalah kesehatan. Apa saja ya bahaya dari konsumsi gula yang berlebihan? Berikut adalah dampak kesehatan yang ditimbulkan. Yang pertama, obesitas. Penumpukan lemak dalam tubuh lama-kelamaan akan memicu kenaikan berat badan. Yang kedua, ada penyakit jantung. Kelebihan berat badan membuat orang berisiko tinggi terserang penyakit jantung koroner. Yang ketiga, diabetes mellitus. Peningkatan kadar gula dalam darah dapat merusak fungsi insulin dan meningkatkan resistensi insulin. Yang keempat, gigi berlubang. Sisa karbohidrat dan makanan manis dalam mulut akan dicerna oleh bakteri menjadi asam yang dapat mengikis lapisan enamel gigi dan menyebabkan karies atau gigi berlubang. Yang kelima, penyakit hati atau NAFLD. Gula yang masuk ke dalam darah akan dipecah menjadi fruktosa dan glukosa. Yang keenam, kerusakan pada kulit. Kelebihan gula dapat menyebabkan kulit cepat menua. Yang ketujuh, ada penyakit kanker. Konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan potensi peradangan dan kelebihan berat badan. 8. Kerusakan pada ginjal. Kadar gula tinggi dalam darah atau diabetes mellitus yang berlangsung cukup lama mempengaruhi fungsi ginjal dalam mengeluarkan racun dan cairan berlebih dari dalam tubuh. Kondisi ini lambat laun akan merusak sistem jaringan dalam ginjal. Inilah yang menyebabkan semakin banyaknya orang melakukan cuci darah. Berikut cara mencegah konsumsi gula berlebihan. Setelah mengetahui batas asupan gula yang dapat dikonsumsi setiap hari, serta bahaya konsumsi gula berlebihan terhadap kesehatan, mulailah dari sekarang untuk mengurangi konsumsi gula dengan cara berikut ini. Yang pertama, baca label makanan. Perhatikan label informasi nilai gizi pada produk makanan dan minuman yang akan Anda konsumsi, terutama saran penyajian dan angka kecukupan gizi. Yang kedua, pilih makanan minuman dengan pemanis alami. Saat Anda membeli makanan dan minuman, pilihlah produk yang tidak memiliki pemanis tambahan. Yang ketiga,
ketiga, kombinasikan gula dengan sumber makanan lain. Saat Anda mengkonsumsi gula berlebih, kandungan gula dalam darah akan naik. Yang keempat, membiasakan pola makan rendah gula. Masukkan pola makan rendah gula ke dalam diet sehari-hari. Banyak konsumsi serat dan protein seperti buah, sayur, dan rendah lemak. Meski demikian, semua upaya untuk mencegah asupan gula berlebih ini harus dimulai dari kita sendiri, agar kita dapat menjalani hidup dengan tenang dan nyaman hingga ke masa akan datang.